477, episode 91 One Fable Single 1. Diupload oleh Baca Suara. Dia butuh waktu sangat lama untuk sampai pada keputusan itu. Saya menatap Yu Jung Hyuk yang membuat pernyataan itu. Rencana aslinya tidak seperti ini. Dia seharusnya menggunakan kenangan dari belokan ke-999 dan membeli sebanyak mungkin waktu. Dia harus merangsang dewa luar dengan tepat dan membujuk mereka. Tidak akan ada regresi berikutnya untukku. Meskipun aku sedang menatap seorang pria sepenuhnya, benar-benar menghancurkan rencanaku, untuk beberapa alasan aku tidak marah. Yu Jung Hyuk, mantan regresor. Hanya sekarang aku bisa benar-benar memahami apa yang dia katakan saat itu. Saya telah berpikir bahwa alasan untuk pertumbuhan cepat dari belokan ini Yu Jung Hyuk adalah karena informasi yang saya berikan dan gangguan dari variabel lain. Namun, sekarang saya tidak bisa mengatakan itu lagi. Buktinya adalah dongeng bangkit dari seluruh bingkai Yu Jung Hyuk. Dongeng yang berisi bukan keputusasaan, tetapi kehendak seumur hidup. Kamu Jung Hyuk telah mempertaruhkan segalanya pada regresi ini. Sama seperti lokomotif melesat maju dengan menghabiskan setiap ons bahan bakarnya, Yu Jung Hyuk melakukan segala yang dia bisa untuk menjalani hidup ini. Giliran regresi ini bukan bahan dasar untuk kehidupan berikutnya. Kurung siku buka titik. Kapten, kamu berbohong, kan? Kamu bercanda kan? Ekspresi Yi Ji Hye berderit dan terdistorsi. Itu bukan hanya ekspresi seseorang yang dikhianati oleh kepercayaan yang dianutnya. Tidak, itu adalah wajah seseorang yang dunianya hancur. Dia kemudian menjangkau ke arah sedotan terakhir yang dia kejar selama ini. Sayangnya, Yu Jung Hyuk tidak meraih tangan itu. Yi Ji Hye, apakah saya pernah berbohong kepada Anda sebelumnya? Petik 2. Kurung siku buka titik. Mengapa? Aura peledak keluar dari seluruh tubuhnya sekarang. Saya merasakan sejarah belokan ke-999 menjadi sangat tidak terkendali. Kenapa? Mengapa? Fable bertanya mengapa itu bukan belokan ke-999 tetapi kita, mengapa bukan dunia yang mereka tinggali, tetapi yang ini. Saya akan mengambil langkah maju, tetapi Yu Jung Hyuk menghentikan saya. Tetap kembali. Pipinya bergetar menyakitkan, tidak peduli seberapa keras dia berusaha menyembunyikan emosinya, dia masih tidak bisa menghapus perilakunya yang unik. Aku menghela nafas pelan dan menjawab. Lagi pula, kita tidak bisa mundur lagi. Permintaan maaf. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah pilihan Anda. Sekilas, Yi Ji Hyuk mungkin tampak seperti seorang realis, tetapi sebenarnya, dia jauh lebih idealis daripada siapapun di luar sana. Dari awal, tidak ada cara seseorang akan berulang kali mundur kecuali dia dengan teguh berpegang pada cita-citanya. Dan untuk melindungi cita-cita pria seperti itu, seseorang harus mengambil peran seorang realis. Aku mengambil langkah ke depan sambil melihat ombak, dewa luar, yang akan bergegas penuh kemarahan. Yu Jung Hyuk tidak memilih untuk meninggalkan duniamu. Saya menggunakan setiap ons energi saya untuk menggunakan suara sejati itu, menyebabkan Raja-Raja Dewa Luar menatapku. Giliran 999 Yi Ji Hye, Yi Hyun Seong, Kim Nam Woon, Uril. Apakah kamu semua lupa? Dia tidak pernah dalam posisi untuk memilih, tetapi selalu memilihnya untuknya. Dia telah berulang kali mundur, tetapi Yu Jung Hyuk tidak pernah mundur karena dia benar-benar menginginkannya. Bahkan ketika dia harus membuang giliran ketiga dan mundur ke keempat, dan ketika dia menyerah pada keempat dan memilih untuk pergi kelima, itu bukan karena keinginannya. Regresi itu bukan pilihannya, tetapi nasibnya, apa yang memilih, itu, bukan dia, tetapi, cerita, yang diinginkan regresi. Kita tidak perlu saling bertarung. Mengapa satu tragedi harus bersaing dengan yang lain? Saya tidak tahu apakah kata-kata ini akan berhasil atau tidak, tetapi bahkan kemudian, saya hanya harus mengatakannya. Kami tidak akan meninggalkanmu. Kami tidak ingin mengingat Anda semua sebagai bencana. Kami ingin. Saya menatap langit. Aku merasa pusing sejenak di sana dari semua tatapan tak terbatas yang belum pernah kulihat sebelumnya, tetapi aku tidak menghindar untuk bertemu langsung dengan mereka. Sama seperti bagaimana Yu Jung Hyuk tidak sama dengan Yu Jung Hyuk sejak belokan ke 0, saya juga bukan Kim Dok-ja dari skenario pertama. Kami ingin bertarung melawan langit itu bersama kalian semua. Di luar langit, bintang-bintang mulai menerangi kegilaan belaka. Mayoritas mutlak dari rasi bintang tidak dapat memahami deklarasi Anda. Dok Kaebis hebat dari biro kaget dengan niat Anda. Pesan tidak langsung dihujani seperti cahaya bintang. Jika sebelumnya, saya terlalu sibuk membaca pesan-pesan itu, tetapi sekarang, saya tahu yang sebenarnya. Kenyataannya adalah, semua cahaya bintang di langit tidak lebih dari ornamen untuk menyembunyikan fakta bahwa kegelapan ada di sana. Raja cerita, sekarang menatapmu. Saat itulah aku mendengar tawa yang sangat samar. Ui, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda mengatakan bahwa Anda ingin menghancurkan? Suara sinis itu milik Kim Nam Woon giliran ke-999. Kamu pikir kita belum pernah mencobanya sebelumnya? Kedalaman emosi yang terkandung dalam suaranya tak terduga. Dia tersenyum, tetapi dia tidak benar-benar tersenyum.
Senyum berlebihan itu menyembunyikan perasaan pasrah yang mendalam di dalam dirinya. Kami sudah mencobanya. Kami menembak jatuh semua rasi bintang, dan kami bahkan membunuh Raja Dokkaebi dari garis dunia kami juga. Anda tahu apa yang terjadi ketika kami melakukannya? Kim Nam-hun berjalan di permukaan laut dan berdiri tepat di hadapanku. Dan seolah-olah untuk mengirimkan keputusasaan termanis yang diketahui pria, dia berbisik kepadaku selanjutnya. Dunia menghilang begitu saja. Aku diam-diam mendengarkan kata-katanya. Kami jelas membersihkan skenario dengan benar. Kami bahkan menyelesaikan semua persyaratan, namun kami kehilangan semua yang kami cintai. Tidak ada keajaiban, tidak ada hadiah di akhir baris. Saya ingat kata-kata yang diucapkan Uril pada belokan ke-999. Jika menghilang, seluruh alam semesta akan jatuh ke dalam kekacauan. Garis dunia semacam itu tidak boleh diciptakan. Itulah jalan kejahatan. Itulah yang dia katakan ketika saya menyebutkan tujuan saya menghancurkan. Kim Nam-hun melanjutkan, kamu tahu apa yang kita lihat di ujung dunia? Kamu mungkin melihat tembok besar. Sebuah tembok besar yang mengelilingi seluruh dunia, yang dimana kamu bahkan tidak bisa melihat awal atau akhirnya. Kurung siku buka titik. Dan bagaimana kamu tahu itu? Karena, disitulah tujuan sejati kita juga. Apa yang ingin kami capai bukan hanya penghancuran. Saya ulangi dengan suara saya sendiri apa yang dikatakan, sekretif plotter, kepada saya sebelumnya. Dan itu untuk menghilangkan pemimpin dari semua tragedi yang bersembunyi di balik dinding akhir itu. Giliran 999 Kim Nam-hun menatapku seolah dia sangat terkejut dengan wahyu ini. Bibirnya naik turun berkali-kali sebelum akhirnya meraung. Tidak ada yang bisa melewati final wall itu. Nam-hun, orang-orang ini, mereka memiliki kunci terakhir yang mungkin memungkinkan mereka untuk melewati dinding akhir. Yi Hyun-seong mengangkat suaranya. Kim Nam-hun mengalihkan pandangannya antara Yi Hyun-seong dan aku, tampak benar-benar bingung. Aku hanya menganggukkan kepalaku ke arahnya. Raja-raja Dewa Luar, mulai gelisah dengan pengumuman Anda. Deklarasi Anda menyebabkan perubahan cepat dalam skenario ke-98. Sejumlah besar rasi bintang marah dengan pilihanmu. Tidak masalah jika bintang-bintang tidak mau berpihak pada kami. Itu juga baik-baik saja jika nebula lain juga tidak ingin bergabung dengan kami. Namun, jika keempat orang ini memutuskan untuk berdiri di pihak kita. Jika raja yang hidup sampai belokan ke-999 ini tetap berada di garis dunia ini dan bertarung bersama kita, maka kurung siku buka titik. Katakanlah Anda memiliki kunci seperti itu. Saat saya mendengar suara itu, saya merasakan hawa dingin merambat di tulang belakang saya. Kalau begitu, adakah alasan bagiku untuk tidak mengambil kunci itu darimu? Saat kata pendek Kim Nam-hun semakin dekat dalam sekejap mata dan membidik leherku. Klang! Lintasan pedang mengalir di depan mataku membelokkan kata pendeknya. Saat kekuatan benturan keras bergema, Yu Jung Hyuk dan Kim Nam-hun dipaksa mundur beberapa langkah. Hahaha, ini dia, ini perasaan itu. Darah mengucur dari tangan, Monarch of the Great Abyss setelah tabrakan melawan pedang iblis surgawi iblis. Apakah kamu tahu sudah berapa lama aku menunggu ini? Apakah Anda tahu berapa lama saya harus berkeliaran tanpa tujuan hanya untuk kesempatan bertarung melawan Anda? Monarch of the Great Abyss, makhluk yang melakukan perjalanan melalui banyak waktu hanya untuk menghidupkan kembali bahwa satu lawan yang telah dia idolakan. Great Fable, Delusional Design, telah mulai mendongeng. Uril giliran ke-999 mendukung Yi Ji-hye yang goyah dan masuk ke posisi bertarung juga. Kamu pernah mengatakan ini padaku sekali sebelumnya. Jika, kebetulan, Anda telah menjadi keberadaan lain yang bukan Anda ingin saya membunuh Anda secara pribadi. Seiring dengan ledakan yang menyilaukan, matahari di udara mulai memancarkan cahaya sekali lagi. Sepertinya waktu itu sekarang. Apa yang menghalangi curahan gelombang panas adalah baja yang ditempa sepenuhnya memenuhi pandangan kami. Kamu harus melarikan diri. Saya tidak bisa menghentikan mereka sendiri. Giliran 999 Yi Hyun-seong berbeda dari yang lain karena dia tidak dipanggil sebagai musibah. Artinya, tidak seperti mereka, dia tidak menikmati rahmat skenario. Kim Dok-ja. Hampir pada saat yang sama, teman saya tiba di lokasi. Han Suyong yang terbang di belakang naga api hitam adalah yang pertama bertanya. Apa yang terjadi di sini? Seperti yang dapat Anda lihat. Dia menggigit bibirnya, keras. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi dan sebaliknya, menatap teman saya. Di Jong Hui-won, Shin Yu-seng, Yi Gil-yong, Yi Ji-hye, dan Yu Sang-ah. Ini adalah rintangan terakhir. Mereka mungkin juga harus menebaknya. Aku menanyakan ini padamu. Tolong, pastikan untuk tidak mati. Petik 2. Setidaknya selama pertarungan ini, bahkan aku tidak berdaya untuk melindungi teman-temanku. Kuaoh. Bersamaan dengan gaya tumbukan yang mirip dengan langit dan bumi yang menjulang, gelombang tsunami yang ganas dan sinar matahari berbaur. Baling-baling yang berselisih satu sama lain bisa dimata-matai di dalam busa putih naik yang mencoba membutakan pandangan kita. Cahaya kehitaman mengiris laut.
Yu Jung Hyok bertempur, sambil bertahan melawan serangan gabungan Kim Nam-woon dan Uril pada belokan ke-999, ia menunjukkan tingkat kecakapan bela diri yang mengejutkan. Fabel hebat, Pilgrim of the Lonely Apocalypse, telah mulai bercerita. Fabel, Hellscape of Eternity, telah mulai bercerita. Kekuatan tersembunyi yang cukup kuat untuk bersaing dengan dua raja, sekarang adalah kekuatan sebenarnya Yu Jung Hyok. Setiap fabel yang telah dia bangun selama ini meledak secara bersamaan. Koneksi teori film terputus tidak lengkap. Celah berkembang dalam kontinuitas fabel. Sayangnya, keseimbangan tidak bisa dipertahankan selamanya. Dok Jasi. Aku menggeser kepalaku untuk menemukan Jong Hui Won di sana. Sayap malaikat yang menyilaukan menyebar dari punggungnya. The Beast Lord Shin Yuseng, Laksamana Angkatan Laut Yi Ji Hye, dan Kaisar Steelsword, Yi Hyun Seong. Kawan-kawan saya yang menjalani kehidupan yang berbeda dibandingkan dengan alur cerita aslinya, dan dengan demikian saat ini berbaris menuju resolusi yang berbeda. Kami saling melirik dan mengangguk. Aku akan membantu Jung Hyok Si, jadi kalian semua, tolong jaga sisi itu. Konstelasi, Hakim Api Setan, melepaskan statusnya. Jong Hui Won membentangkan sayapnya lebar-lebar dan terbang menuju Yu Jung Hyok di bawah restu Uril. Tampaknya itu adalah pilihan malaikat agung. Dia sekarang tahu bahwa, Raja Dewa Luar, kebetulan adalah dirinya sendiri dari masa depan yang sangat jauh, jadi. Aku sudah bilang ini sebelumnya. Tanpa rahmat Nebula, Anda tidak dapat menentang saya. The Flames of Retribution, melonjak melalui langit seolah-olah untuk menusuk itu sekarang jatuh kembali ke laut. Namun, kami tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Jong Hui Won. Karena, ada keberadaan lain yang mencurahkan statusnya yang tak terbatas ke arah kita saat ini. Di antara gelombang perpisahan yang meledak, Yi Ji Hye giliran 999 menatap kami dengan mata kosong. Semuanya, tolong menghindar. Yu Sang-ah melangkah maju dan mengubah waktu dan ruang. Sayangnya, kemampuan Sakyamuni tidak berguna ketika menghadapi kekuatan sejati, Raja Dewa Luar itu. Seiring dengan suara robekan yang keras, waktu, ruang yang terdistorsi menyebar dengan paksa terbuka. Kapal perang belokan ke-999, Yi Ji Hye sekarang naik dari kedalaman samudera. Turtle Dragon, dari Master of the Sunken Island, lebih menyerupai pulau daripada kapal pada tahap ini. Ah Jusi. Merasakan bahaya, Shin Yuseng menyuruhnya, naga Chimera, memuntahkan napasnya. Dan ketika dia melakukannya, semua makhluk air yang bersembunyi di bawah permukaan air juga bergegas keluar. Dia Monster memekik dengan kejam menerkam lambung kapal perang. Namun, pulau itu terlalu besar bagi mereka untuk berhenti. Suara keras monster yang dihancurkan bisa didengar selanjutnya. Hamparan lautan yang luas bergetar sangat kuat dan gelombang tsunami bergulir. Hyung, mundur selangkah. Cepatlah. Petik 2. Kim Dokja, sudah menghilang ke belakang, iya. Teman-teman saya mengelilingi saya seolah-olah ingin melindungi saya dan mulai berjuang melawan. Saya sadar mengapa mereka melakukan ini, tentu saja. Dan saya juga tahu apa yang mereka takuti. Aku hanya harus menghapus semuanya. Yi Ji Hye giliran 999 menangis melebihi gelombang pasang. Semuanya, itu bisa dibuat lagi. Bukan apa-apa. Kemudian, Kapten akan menyadarinya juga. Dia akan tahu bahwa dunia ini dapat dihancurkan kapan saja. Bahwa itu mungkin, bahwa dunia yang kita tinggali adalah real deal. Kuak. Tsunami besar menerjang, disertai dengan peluru meriam yang cukup ganas untuk meledakkan seluruh lautan. Skala gelombang adalah yang terbesar yang pernah kami lihat. Jika hal itu terus berlanjut, maka bahkan jika ibu saya ada di sana, semenanjung Korea sudah selesai. Fabel, Raja Iblis Keselamatan, telah mulai bercerita. Ekspresi Han Suyong berubah menjadi lebih buruk saat dia berteriak. Kim Dokja, jika kamu melakukan sesuatu yang bodoh. Petik 2. Jangan khawatir. Dengan ringan aku menepuk pundaknya dan melangkah maju. Adegan skenario yang kami alami bersama masuk dan keluar dari pandangan saya. Great Fable, Demon Wellspring, telah mulai mendongeng. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, telah mulai bercerita. Fabel hebat, musim terang dan kegelapan, telah mulai mendongeng. Setiap kali fabel hebat baru diciptakan, saya harus mengambil risiko kematian tertentu. Saya percaya itu adalah satu-satunya jalan, dan berpikir itu adalah cara yang benar. Great Fable, Liberator of the Forgotten Honest, menatapmu. Ikat kepala yang menyempit, belenggu yang ditempatkan teman saya secara pribadi pada saya, mengencang di kepala saya. Ketika saya mendapatkan fabel besar itu, saya tidak mati. Saya tahu betul bahwa ini adalah niat mereka. Kuaoh. Gelombang tsunami semakin dekat. Kekuatan ini bukan sesuatu yang bahkan kelas mitos bisa hentikan. Namun, Kim Dokja tahu cara untuk menghadapi gelombang tsunami ini. Kembali selama skenario terakhir dari alur cerita asli, ketika Yu Jung Hyok sedang berperang terakhir melawan Dewa Luar, ada momen yang mirip dengan yang ini. Pada saat itu, ada konstelasi tertentu di samping Yu Jung Hyok. Konstelasi Liberator kuno, sekarang melihatmu. 1. Konstelasi kelas Smith, tidak bisa berurusan dengan kiamat besar. Namun, bagaimana jika ada 2? Constellation,
Demon King of Salvation, sedang melihat, Mos Liberator kuno. Saya tidak akan pernah mengorbankan diri saya lagi. Saya tidak akan meninggalkan teman saya di belakang. Sama seperti bagaimana Yu Jung Hyuk tidak ingin menyerah pada kehidupan ini, saya tidak akan menyerah bahkan sampai akhir. Fabel hebat, pembebas yang terlupakan, telah mulai bercerita. Satu-satunya, fabel besar, yang saya miliki yang bisa menjadi kekuatan untuk melawan, Raja Dewa Luar, namun, saya bukan orang yang memiliki bagian terbesar dari fabel besar ini. Sage besar. Saya merasakan 4 cincin terhubung satu sama lain di dalam kepala saya. Mei Wang, menyetujui permintaan Anda. Bima Wen, menyetujui permintaan Anda. Douzan Shengfo, menyetujui permintaan Anda. Fabel yang melimpah mulai mengubah tubuh inkarnasi saya. Great Sage Heavens Equal, menyetujui permintaan Anda. Rambut saya tumbuh dalam sekejap dan berubah menjadi warna platinum. Aura dari fabel yang tak terbatas mengalir seperti deras cepat di seluruh nadi saya. Dan kemudian, saya merasakan sensasi yang memuaskan dari cengkeraman Ruyi Jingu Bang di tangan saya. Kekuatan 5, Sun Wukong setelah menjelma menjadi tubuh inkarnasi Anda. Status rona emas menetap di atas mantelku. Medan perang Tongtian diciptakan kembali di atas lautan sekitarnya. Tepat ketika sambaran petir melanda, aku mendengar suara yang familiar itu. Ayo pergi, Magnaeya. Aku mengangguk. Finn.